Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Leni Handayani dalam mata pelajaran IPS. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan puasa hari ini kamu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan Ibu hari ini adalah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Di sini ada perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, berkembangnya berbagai paham baru. Yang kelima, perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Yang keenam, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Dikatakan perluasan pendidikan, bahwa pendidikan di sini sudah ada perkembangan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk melakukan bahwa Indonesia sudah ada kemajuan di bidang pendidikan. Kemudian apa yang diterapkan oleh Belanda di sini adanya politik etis pada tahun 1901 tentang irigasi dan pengairan, juga emigrasi dan transmigrasi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu semakin terpuruk karena adanya politik etis. Maka penjajahan masih ikut campur dalam segala yang ada di Indonesia, baik irigasi, emigrasi maupun pendidikan. Kemudian kegagalan perjuangan di berbagai daerah disebabkan adanya perjuangan yang bersifat kedaerahan. Di sini kedaerahan maksudnya adanya terpisahkan, tidak mempunyai perlawanan. Kemudian kurangnya rasa persatuan di Indonesia karena tidak merasa senasib sepenanggungan. Adanya kurang rasa nasionalisme. Kenapa dikatakan kurang nasionalisme? Karena belum ada rasa memiliki, adanya cinta pada tanah air. Kemudian lemahnya persenjataan. Kenapa dikatakan senjata? Pada waktu itu kita hanya menggunakan bambu runcing, maka kita tidak bisa menggunakan senjata api karena belum bisa bagaimana menggunakannya. Kemudian politik pecah belah yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda di sini adalah politik adu domba karena memecah belah rakyat kita supaya kita tidak adanya persatuan. Kemudian perencanaan yang lemah, dikatakan lemah di sini karena perencanaan yang tidak sesuai dengan rakyat. Akhirnya perencanaan itu menjadi kegagalan pada waktu di medan peperangan. Kemudian kurangnya tingkat pendidikan. Kenapa tingkat pendidikan di sini banyaknya perang? Karena masalah tersebut kita kalah karena kita kurang adanya taktik dari soal pendidikan, pemikiran, atau kita dibohongi atau dibodohi. Rasa senasib dan sepenanggungan, bahwa kita punya rasa penderitaan lahir maupun batin. Kita senasib apa yang dilakukan oleh negara kita, kita merasa dijajah oleh bangsa lain. Kemudian berkembangnya paham baru dari liberalisme, sosialisme, demokrasi, juga yang lain-lain. Kenapa dikatakan berkembang paham baru? Karena paham baru ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian perkembangan organisasi di daerah. Di sini perkembangannya adalah timbulnya organisasi-organisasi baru yang menimbulkan hasil dari pemikiran para pejuang di Indonesia, khususnya di bidang organisasi. Yang keempat, berbagai peristiwa dari pengaruh dari luar negeri. Di sini adanya peristiwa yang timbul disebabkan bahwa ikut campurnya luar negeri terhadap politik kita, yaitu Indonesia. Dikatakan ikut campur karena pada waktu itu Indonesia dikatakan masih belum bisa mandiri dan masih dibodohi oleh orang-orang yang datang ke Indonesia. Kemudian adanya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Di sini Budi Utomo
Serikat Islam, Inisiasi Partai Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia itu, kemudian PPKI, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, organisasi keagamaan, juga gerakan wanita. Pergerakan nasional pada masuk pendudukan Jepang di sini butuh proses, dikatakan proses bahwa kepentingan Jepang datang ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa pemerintah negara Jepang adalah ingin menguasai ekonominya, pelayarannya, politiknya, dan industri juga semua yang ada di Indonesia. Kemudian kebijakan pemerintah militer Jepang dikatakan di sini banyaknya sikap yang tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pemerintahan Jepang, yaitu dia katanya sebagai saudara tua, padahal dia hanya ingin menguasai Republik Indonesia. Makanya dia membentuk gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Sikap pergerakan kaum dari suatu organisasi di sini sikapnya adalah bahwa kita masih dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, perubahan pada masa kolonial. Kenapa adanya perubahan? Ya, mungkin dari segi organisasi kita ada perubahan, tapi dari segi ekonomi, sosial, budaya belum ada perubahan, karena hanya kita bersifatnya sebagai yang dijajah atau kita sebagai yang wilayah yang dijajah oleh pemerintah Belanda. Kemudian perubahan masyarakat pada masa penjajahan di sini adalah banyak sekali, bahwa pada waktu itu Jepang yaitu membuat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, itu membuat kerja rodi, terus segala macam yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, hanya memaksakan kehendak kepada orang-orang kita. Memang kita diajarkan militer, tapi di sini untuk kepentingan pada perang Asia Timur Raya. Gambar organisasi di Indonesia di sini ada Budi Utomo, Serikat Islam, gambarnya. Inisiasi Partai Nasional Indonesia. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kebijakan politik etis dari pemerintahan Belanda. Yang kedua, semangat bangsa dari hasil pemikiran dari pembaruan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurangnya persatuan akibat adanya senasib seperjuangan. Kemudian timbulnya paham baru di Indonesia, perkembangan organisasi kedaerahan, adanya organisasi pergerakan di Indonesia, adanya kebijakan pemerintahan Jepang. Jadi maksudnya di sini kesimpulannya bahwa kebijakan yang dibuat oleh kolonial Belanda maupun Jepang hanya untuk kepentingan negaranya sendiri, tidak untuk kepentingan rakyat. Walaupun sudah ada perubahan di bidang pendidikan maupun organisasi, tapi kita tidak merasa adanya persatuan, karena dia merasa dijolimi, masih kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda atau Jepang. Demikian materi hari ini. Ada tugas individu, kerjakan tugas LKS halaman 78 sampai 81 pilihan ganda di Google Form. Kalau ada kesalahan Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi